terima kasih Kak, kenal saya. Sendiri, bikin skrip sendiri, syuting sendiri, ngedit sendiri. Kamu nanya? Jelas saya nanya. Lanjut. Halo guys, back to ngomong. Ulang. Iya, ulang. Iya. Awal Cok. Iya. Back to ngomong. Ngomong apa tuh? Aduh. Ngomong apa tuh? Ngomong. Karena cuma di ngomong-ngomong. Kalian bisa ngomongin apa aja yang nggak bisa diomongin di tempat lain. Oke. Sebelum kita masuk ke bintang tamu, Apa tuh? kita masuk ke bikini. Seperti biasa. Bikini. Berita terkini. Berita terkini. Berita yang pertama. 3 santri raih Santripreneur Awards 2022. Santripreneur Iya. Award 2022. Betul. Jadi menurut ini dari berita tersebut, Jakarta Antara Santripreneur Indonesia melalui ajang Santripreneur Award 2022 memberi penghargaan kepada 3 orang santri dan dari sejumlah daerah yang dianggap telah mendedikasikan diri dalam bidang wirausaha berbasis pesantren. Jadi santri sekarang tuh harus modern. Iya, nggak boleh rata-rata kalah tuh ya. modern. Iya, sudah mengikuti kurikulum yang ada di negeri ini. Nah, negeri apa? Negeri Indonesia ini. dong tentu yang Indonesia. sangat kita cintai. Iya, negeri ini. Udah titik. Negeri ini. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua. Apa tuh, Dut? Gue yang baca berita kedua lu. Wah, parah. Oke, Berita Malaysia Airlines MH17 ditembak rudal buatan Rusia. Rusia puji deklarasi KTT G20 di Bali. Waduh. Kenapa bisa ditembak rudal ini? Gak tahu udah. Jangan gitu dong. Jadi tuh mungkin ada konflik. Nggak sengaja. Ini kan kalau ada istilahnya peluru nyasar. Kalau ini rudal nyasar. Kira konflik nyasar. Enggak dong, rudal nyasar itu. Iya. Oke. Berita yang berikutnya ketiga berarti. Iya, sekarang berarti bikini yang ketiga, berita terkini. Gempa di Cianjur. Aduh, ini masih hangat-hangatnya ya guys ya, kemarin ya turut berduka cita Untuk korban gempa jiwa di Cianjur ya. Iya. Yang tiba-tiba ada gempa. Karena segala musibah itu tidak tahu ya. Tidak tahu. Tiba-tiba. Bahkan sampai ke Jabodetabek. Iya. Kemarin Sempet ngerasain? goyangannya dan getarannya. Oh. Enggak, beneran. Jadi tuh ada nyampe gitu. Jadi lo keluar apa ikut goyang? Enggak gitu dong. Nggak gitu, diam Jadi, aja. Iya. Diam aja udah. Oke. Lanjut. Ini ada berita kita selanjutnya dari urbancikarang.com. Lagi dan lagi selalu Urban Cikarang karena kita tinggalnya di Cikarang. Kabupaten Bekasi kirim dukungan untuk korban gempa Cianjur. Waduh, ini terima kasih dari Bapak-bapak Kabupaten Bekasi yang kirim dukungan untuk korban gempa di Cianjur dan kita juga selalu berdoa untuk para Korban. Ya. Berita selanjutnya. Berita Berarti berita keberapa ini? 5. 5. Kelima. Yang kelima ya. Dari urbancikarang.com lagi. Urbancikarang.com. Kabupaten Bekasi juara umum Pemporprov. Waduh. Bar 2022. Berapresiasi Kabupaten Bekasi juara umum loh. Juara umum Ini nggak ya? main-main.
Nggak Dan main. yang lebih nggak main-mainnya lagi. Ada apa tuh? Kita hadirkan atlet yang mengikuti kejuaraan umum Prof Jabar. Di Jabar. Kita ada di ngomong-ngomong. Ada. Di ngomong-ngomong. Ada. Dipanggil Nggak atletnya. main. Dipanggil dong, coba. Langsung. Kita panggil. panggilkan atlet kita yang mengikuti Porprov Jabar 2022. Putus. Jadi ada apa gerangan nih? Jadi Gue dipanggil-panggil. jadi gini. Kalau boleh tahu namanya siapa dulu? Nama gue. Kamu nih ya? Masih aja. Padahal udah lepas jaket. Nama ya? asli nggak? Nama asli. Nama aja. palsu. Nama kamu siapa? Nama saya panggilan apa ya? Beraldi. Beraldi. Panggil Bebe. Bebe. Jadi ini bisa menang gitu. Ah. Bisa lah. Gimana ceritanya tuh? Ceritanya gimana? Persiapan apa hingga sampai Bisa juara umum. Juara umum Porprov Jabar 2022. Sebenarnya nggak ada yang perlu dipersiapin. Waduh. Nggak ada. Karena Nggak ada. gue di sana Spontan. tuh Di sana ngapain? Tapi BTW ini WB2 lu kan atlet ya. Ini atlet Tapi apa? kan begini ya. Atlet musik. Emang ada atlet musik? nggak ada. Jadi di sana apa? Gue di sana Lu ngamen bukan jadi atletnya. Berarti kita salah orang. tapi gue menang. Menang apa? Nanggung malu. Karena lu ngamen. Enggak dong. Berarti lu menghibur para atlet di sono. Iya. Berarti lu bukan atlet kan? Bukan salah. Salah orang. Waduh, gimana tuh? Kreatif. Salah orang mulu. Kemarin bilang. Iya. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Ditelepon bupati. Waduh, bupati. Suruh ngamen di sono ya? Wah, hati-hati. Hati-hati. Banyak lubang di jalan. Aduh, ada aja nih. Aduh, gimana? Salah ngundang lagi kita. Iya. Gua kira beneran. Kira beneran loh. Ternyata beneran. Emang beneran. Oke, bikin yang sudah habis. Udah Sudah habis. Begini sudah habis. Jadi guys, itu tadi bikini-bikini kita ya. Bikini-bikini kita berita terkini ya kan yang telah kita sampaikan tadi ya. Ada 5. Iya. Oke. Tanpa basa-basi cenat-cenat kita langsung melanjutkan yang berikutnya. Oke, let's check it out. Oke, itu dia bikini berita terkini. Kita sudah bacakan dari berita-berita yang unik. Serta wow. Pokoknya wow ya. Wow. Wah. Jadi Nggak perlu berlama-lama nih. gak usah lama-lama. Nggak usah lama-lama. Jadi kita udah ada bintang tamunya. Udah dong. Udah. Kepanggil? Yang kemarin bintang 5. Bintang 5, terus yang Kemarin kemarinnya lagi apa tuh? bintang tamu. Sekarang kita langsung aja ya, Langsung tanpa aja. basa-basi cenat-cenat kita panggilkan ini dia bintang tamu kita yang terhormat yaitu Kak Ali Sodikin. Langsung saja ya. Halo Kali. Bentar. Ada apa tuh? Copot sepatu dulu nggak? Waduh. Nggak usah ada. Kirain ini musola. Pakai Apa kabar Dava? Alhamdulillah, Tuhan baik. Nastarnya mana nih? Belum. Belum buat lebaran. Ini soalnya ada masjid-masjid gini. Iya. Nggak pikir bantu. Baru miniatur. ingin menyambut aja gitu. Menyambut. Sebentar lagi Gitu. Ramadan tiba. Jauh. Lu Ramadan di negara mana? Bulan Desember mau Ramadan. Pengen dapet duit cepet-cepet. Kak Ali Sodik ini adalah seorang dosen. Seorang dosen Ya. dan juga seorang konten kreator. Waduh. YouTubers dengan jumlah subscribers 46,3 ribu dan followers Instagram 10,6 ribu. Wow. Wih. Beli Pak. Luar biasa. Beli followersnya. Beli. Beli di mana tuh? Saya mau juga. Kemarin sih saya lihatnya di pasar Cikarang ya. Ada yang jual follower. Waduh. Enggak pecah. Bro. Oke. Langsung aja. Jadi ini adalah Kak Ali Sodikin. Kak Ali Sodik ya Allah. Ya. Jadi Kali kesibukannya apa nih Kak Ali? Enggak sibuk sih, banyak tidurnya. Itu adalah termasuk kesibukan. Kesibukan. Kali. Kita berarti- itu harus tidur minimal 8 jam sehari. Iya betul. Kalau enggak kita nggak fokus kalau kerja. Iya. Jadi kalau misalkan nggak tidur 8 jam nggak fokus ya. Iya dong, cobain aja. Saya pernah kali dari kemarin
Kemarin ya. Kenapa tuh? Tidur cuma 3 jam. Terus Habis paginya itu kerja. Kerja. Woi. Terus Fokus kerjanya nggak? Tidur lagi. Di tempat kerja tidur Nggak lagi. fokus berarti, nggak Iya kan? baik. Kalau nggak cukup kita jadinya tidur lagi di tempat kerja. Makanya kan. Jangan dicontoh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Contoh aja. Yang baik-baiknya. Yang baik-baiknya. Iya, semangatnya untuk bekerja. Semangat gitu. untuk bekerja. Oke. Jadi kalau kesibukan kali ini selain apa tuh namanya tidur. Apa? Iya, selain tidur bener. Tadi kan dia bilang tidur. Iya, jadi kesibukan kali ini sebenarnya apa, Kak? Sibuk sih lebih banyak di kampus ya kan, kenal Dava, kenal Awal juga di kampus kan. Terima kasih, Kak. Kenal saya. Amplop apa? Oh, Ampau. Nanti aja. Nanti dulu dia di kamera off. Biar kaya. Ya, sibuk kerja di kampus, Dava promosiin. Kampus kan aku di departemen marketing. Departemen. Kampus. Dosen juga paling seminggu sekali lah ngajar. Seminggu sekali ngajar sembari Iya. promosiin. Iya, betul. Betul. Terus setelah kesibukan dari promosi-promosi itu di sini kan kali kan apa namanya? Konten kreator ya. Seorang konten kreator. Dengan tadi kita lihat apa followersnya, subscribernya udah sampai menyentuh angka puluhan ribu, bukan 1.000 2.000 lagi, tapi pakai puluhan tuh kali itu. Kalau boleh tahu, dari kapan sih kali memulai untuk konten kreator di YouTube gitu? Kamu nanya? Jelasin. Balik YouTube ya, YouTube Iya. udah, kalau dihitung dari pertama upload sih 2017 ya. 2017. Awal 2017. Awal 2017. Awal. Mm. Berarti ke awal dulu. Baru Saya dulu konten kreator. awal 2017 udah mulai konten. upload satu tuh, nggak mulai ngonten sih waktu itu. Upload tuh awal mulanya awal lagi tuh. awal. Wah, lu ganti nama aja, Wal. Mending Akhir. akhir aja, Iya. Akhirudin. Ntar panggilannya bukan akhir. Udah gitu kan. Kalau akhir aneh. Iya. Awalnya kan. Iya, pertama-pertamanya itu ngupload video di YouTube karena apa namanya, mau ikutan kompetisi waktu itu Kompetisi. dari Kaskus Community. Pada tahu Kaskus ya anak zaman sekarang? Kaskus. Tahu tuh, Forum pernah kas- denger dulu. Tua banget lu, ketahuan umurnya kalau tahu Iya. Kaskus berarti. Iya, dia doang yang tua. Emang kan nggak tahu, Kak. Dulu sebelum musim apa sih, sekarang musim apa sih? Sekarang Hujan. musim mangga ya. Sebelum ada rame Instagram atau sebelum rame Tokopedia, terus Shopee Iya. dan semacamnya, itu dulu di Kaskus jual Jualan. beli. Ya di Kaskus ada jual beli, ada forum tempatnya orang ngobrol-ngobrol, berkomunitas lah itu di Kaskus. Nah dulu tuh ada kompetisi hadiahnya handphone. Kebetulan gue seneng handphone kan, seneng gadget gitu. Nah waktu itu gue ikut bikin video supaya dapet apa namanya, si handphone kalau nggak salah dari Motorola sama Kaskus dulu ya. Motorola ya? Motorola. Gue Berarti bikin video tentang Motorola. Lama ya? HP lama, merek lama ya? Video. Merek lama, iya. merek Unboxing lama. review gitu berarti. Ya semacam itulah, hands-on gitu. Terus ya udah, ternyata pas gua upload itu, gua pikir nggak ada yang nonton. Mungkin yang nonton cuma juri aja, dewan juri gitu Iya. kan ya. Ternyata pas ditinggal seminggu 2 minggu tuh video, tau-tau ada komen tuh, komen. Ada yang nonton berarti kan ya. Iya. Padahal tuh pertama kalinya gua upload video tuh. Di YouTube ya? Gitu. Ditinggal paling hampir sebulan tuh nggak dilihat-lihat kan, karena gue sibuk kerja segala macam. Oh ternyata ada 1.000 lebih yang nonton. 1.000? Dari iseng-iseng itu? Dari iseng-iseng itu 1.000. Akhirnya gue sempet kepikiran, apa gue bikin video lagi ya? Lanjut. Kayak ada rasa apa sih Dut? Menggebu. Nagih, bener. Iya. Kayak ada rasa nagih gitu loh, pengen Candu. bikin video lagi, candu. Tapi berbulan-bulan kemudian nggak bikin video. Dut. Berarti cuma Nggak sebulan sempet. Dan di 2017 itu awal ya Februari kalau nggak salah, video pertama gua itu ya itu cuma satu itu doang. Upload lagi kalau nggak salah udah mau akhir tahun. 2017 akhir. 2017 akhir, nah baru dari situ gua rutin. 2018 itu gua rutin bikin konten sampai akhirnya mungkin kayak subscriber bisa naik sampai segitu kan ya. Berarti ada target tertentu itu Nggak ada dalam target ya.
Dalam Hobi. sebulan bisa berapa video dibuat dan diupload? Iya. Sebulan ya, pada saat 2018 mah gue seminggu bisa 4 kali kali itu minimal ya, seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali bikin video. Iya, bisa 4 kali. Berarti Niat lah waktu itu. dari video-video tadi ya, dari kali kayak iseng kan ya. Jadi konten kreator nih. Berarti itu alasannya Kak Ali terjun itu bukan iseng doang tapi Bukan. ada alasan tertentu gak sih Kak? Kayak apa nih? Kayak apa gitu? Iya, cari cuan kah atau kan Experience yang iya, kayak tadi kan kemarin kita ngebahas tentang yang live streaming juga ya. Kemarin Kak Egi kan? kayak gitu. Oh, Egi ya? Egi Iya. Ranger. Iya, Egi Keren ya, Ranger. Ranger. Nah, tuh dia kan bilang apa namanya? Kalau itu awalnya hobi. Ya, memang hobi. Jadi sama Dut, itu juga. Yang tadi gue bilang kan, awalnya bikin video YouTube gara-gara pertamanya pengen ikutan kompetisi, Iya. walaupun nggak kalah akhirnya, nggak dapat gitu ya, Nggak dapat. gitu. Dan itu hobi gue itu di gadget gitu Dut. Gue seneng memantau perkembangan teknologi di handphone, kamera, komputer dan sebagainya tuh dari zaman gue SMK dulu ya. Itu gue hobi memantau ya. Emang orangnya seneng ngebaca-baca berita atau informasi tentang hal-hal yang begituan, hal-hal tentang gadget gitu. Lo tahu koran pulsa nggak? Koran. Taunya Kompas. Ada. Panjangannya tuh Tabloid. Jadi dulu ada koran ya. Iya kayak Kompas. Beda zaman ya. Isinya tuh ngomongin handphone. Cuman satu koran itu ngomongin Isinya ngomongin handphone. Dulu orang kalau zaman sekarang lihat review, lihat unboxing di YouTube kan, kalau mau beli handphone. Dulu itu baca koran, namanya koran pulsa gitu. Di situ ada price list harga HP komplit tuh gitu. Iya. Zaman gua muda. Ya, biasanya di counter-counter tuh udah nyiapin tuh. Nyiapin, lu beli Nokia, Siemens, tahu Siemens nggak lu? Enggak. Simen apa? Tahu lu, merek handphone. Nokia masih tahu. Nokia. Ericsson tahu. Nokia Ericsson sekarang masih tahu. ada Ericsson. Ericsson tahu. Nokia yang ada tangannya yang gini ya. Asia tahu nih. Iya. Gimana gini? Ada tuh yang Hidayah. Asia. Oh iya itu. Gimana nadanya, Dit? Gimana, Wah? Nenek. Ada tangannya ya. Sekarang gitu. Tangan. Masih ada kalau Itu Nokia sampai Nokia. sekarang masih ada. Oh iya, Sekarang beda masih sama Asia Sekarang Hidayah. tangannya cium tangan dia. Iya, sekarang Kayak gini. nung. Cium tangan ke Apple. Enggak. Nokia. Sungkem dia. Iya, kan beda kan. Tuh. Iya, emang hobi gua di dunia gadget gitu. Jadi pas gua kerja, awal-awal gua kerja, gua dapat duit sendiri ya, dapat Iya. gaji, punya duit sendiri lah gitu. Hal pertama yang gua beli handphone. Handphone. Untuk di review. Betul, bukan untuk di review, kirain. buat diri gua sendiri, Oh, buat kosan pribadi. Jadi kalau dulu pas SMK kan masih duit masih dari orang tua Iya. kan, ya enggak. Terus handphone juga dikasih bapak gua, bekasan dia yang pakai antena masih ditarik gini. Oh iya, itu gua masih tuh kalau itu Ngalamin lu tua banget lu. enggak. Soalnya dulu pernah punya ditarik ada antenanya. Ada Kalau antenanya? antenanya patah sinyalnya nggak ada. Iya dong. Ah, Iya. ada. Parah ya. Gitu. Nah itu. Tapi gue seneng sama perkembangan teknologi. Jadi gue yang bisa gue lakukan pada saat sekolah adalah cuma ngebaca koran pulsa itu, ngikutin perkembangannya. Gue sampai apal gitu tipe-tipe handphone. Dulu, kurang kerjaan banget gue ya. Hobi gue Gabut ya? Iya gabut banget. hobi Mulai gua. kegabut gitu. Sampai akhirnya dapat duit lulus kerja dapat duit sendiri ya gue beli handphone yang gue mau, yang dulu gue idam-idamin. Iya. Yang sering gue baca keunggulannya apa segala macam gue beli akhirnya. Dan itu akhirnya jadi hobi gue. Gue tuh dulu handphone nggak pernah lebih lama dari 6 bulan ganti. Jadi beli, jual, ada teknologi baru yang pengen gue cobain, gue beli lagi. Ntar udah bosen nih, atau ada sesuatu yang pengen gue cobain lagi, jual lagi, gue beli lagi. Gitu terus. Jual beli Sampai kerja, sampai bertahun-tahun, sampai kuliah, sampai selesai kuliah masih kayak gitu hobinya gitu ya. Sampai dari zaman Nokia sampai masuk zaman BlackBerry, ngalamin gak lo zaman BlackBerry? Masih Nah, dong. BlackBerry Itu kan zaman gua masih kuliah kayak orang. masih zaman-zamannya kalau misalkan ada anak-anak Ah. pakai BlackBerry, BlackBerry. bilangnya pin BBM dong. Iya,
Dulu Pin, nomor pin, handphone pin. nggak pernah ditanyain, Iya, tapi yang nanya tuh pin, punya pin BB nggak? Ya, Iya. itu zaman gua kuliah tuh. Pokoknya nggak peduli banyak. Iya. Yang penting main banyak-banyak. Tapi BB mahal kan? Mahal, Yang bisa mahal. beli biasanya bapak-bapak gitu kan? Iya. Om-om berduit gitu kan? Iya. Kalau kita yang masih kuliah, masih kerja serabutan ya, kerja sambilan gitu-gitu mah mana sanggup Nggak beli sanggup BB. dong. Ada triknya waktu itu. Trik apa nih? Kak? Beli BB Tapi yang kartunya cuma bisa Smart Friend. Itu murah banget. Nggak tahu kan lu? Nggak tahu. Smart Friend itu kan dulunya sebelum era 4G sekarang ya, sebelum era 4G, 5G itu CDMA. CDMA tuh kayak Asia, gitu, Asia. tahu. iya. Itu kan murah ya, operator yang biaya teleponnya, biaya apanya juga serba murah gitu ya. Nah itu punya teknologi khusus, jadi beda kayak Telkomsel, Indosat atau XL yang pakainya GSM, yang itu mahal. Nah ini teknologi CDMA itu emang murah, jadi ada handphone yang cuma bisa pakai kartunya Asia, itu murah-murah handphone. BB pun ada yang versi CDMA-nya itu murah. Dulu Jadi akhirnya semua- gue beli BB, ya BB-nya Smart Friend gitu, BlackBerry Smart Friend. Yang Makanya sampai BB sekarang ya? nomor gue Smart Friend. Itu dari gara-gara beli BB itu. Oh, dari zaman BB? Iya, pengen BB yang murah gitu. Belum pernah ganti nih nomor dari dulu. Belum. Dari tahun berapa tuh, Kak? 2010 apa 11 ya gue lupa. Lama lah. Lama banget. Lama. HP-nya masih ada 22 tahun. BB-nya, masih ada nggak BB-nya? 22 tahun. Dari 2000 Bukan lo, BB. Enggak, 22 tahun kayaknya di Indonesia handphone juga belum masuk ya kan. Berarti 12 tahun lah ya. Iya, Sekarang gitu ya. lah. Gila. Berarti kali ini tipenya orang-orang yang setia. Setia. Setia di situ Sama doang. kartu. Sama nomor. Yang lainnya Yang enggak. handphone gue gonta-ganti. Oh iya, betul. Jadi kalau Nah, gonta-ganti terus sampai selesai kuliah, lulus kuliah, kerja lagi gitu kan. Iya. Masih hobinya sama. Dut, seneng ngeliatin, Seneng. apalagi udah lewat masa BB masuk masa Android kan. Iya. Wah, Iya, itu udah makin gila tuh perkembangan teknologi ya enggak? Udah makin gila, gua makin seneng ya udah masih sering gonta-ganti. Nah, setelah 2017 tadi gua upload video pertama, abis itu gua baru upload lagi tuh kalau nggak salah Agustus apa September gitu. Tahun yang sama. Jadi udah lama tuh. iya. Gua ada niatan doang ya, setelah ngelihat views gua tau-tau 1000 ya, gua ada niatan doang bikin, tapi belum kepikiran pengen bikin apa. Baru niat ya. Baru niat Iya. doang gitu, dan belum ada dorongan kuat lah. Nah akhirnya dikarenakan hobi gua beli gonta-ganti Gonta-ganti. handphone itu, suatu saat gua beli handphone second ya, Motorola juga, masih berkait sama Motorola apa saat itu ya, Z2 Android, udah Android, Motorola-nya udah Android. Motorola Android yang wah keren banget itu pada saat di zamannya ya, Di zamannya. tipis, bisa gonta-ganti kamera. Lu handphone sekarang kamera nggak bisa diganti kan, kecuali ganti handphone. Pada saat itu Motorola dari satu handphone bisa ditambahin diganti kameranya, bisa ditambahin proyektor. Ah, Gua lupa tipenya apa, Z apa, pokoknya itu canggih banget inovasi pada saat itu. jadi Sayangnya Motorola bangkrut, nggak diterusin jadinya. ditempelin kameranya. Iya, jadi di Kayak- belakang itu kayak ada magnetic pinnya, bisa dipasangin aksesoris apapun. Oh. Dia bisa jadi speaker portable, dia bisa jadi power bank, bisa jadi proyektor, bisa jadi kamera yang kayak kita pakai nih, Iya, iya. kamera mirrorless gitu, bisa. Z apa gitu, Moto Z apa Motorola. gue lupa. Tapi bangkrut dia. Bangkrut kan, di Indonesia Iya. udah nggak ada lagi Udah sekarang. nggak Kita ada. udah nggak bisa nemuin Motorola lagi di sini. Itu udah nggak bisa tuh. Nah, Jauh. Tapi di Amerikanya sih masih ada merek Motorola. Di sini di Indonesia doang ya, cabut. Udah dicabut. Berarti Nggak kuat. HP yang inovasinya kayak gini cuman dia doang ya? Iya, dan nggak diterusin tuh sama brand lain juga, kayaknya nggak ada yang terusin. Nggak kuat. Nah, gue lanjut nih ya, balik lagi ke cerita gue. Beli handphone, rupanya gue beli handphone secondnya tuh kan awalnya ngeliat-liat di Tokped, gue lupa di OLX apa di Tokped, terus COD coy ceritanya. COD, Udah zaman COD nih. oh COD dari Oh, zaman iya. Kaskus, dari 2009-10 tuh udah musim COD-an. Dari zaman Kaskus. COD-an bawa temen. Bahasanya tuh baru sekarang ramai. Iya. Bahasa baru sekarang ramai. Ternyata gue beli di seorang YouTuber yang punya handphone itu. Namanya Putu Reza, atau YouTube-nya itu Project Review. Mungkin teman-teman bisa lihat lah. Dia mah udah gede, sekarang udah berapa juta subscriber lah gitu ya. Si Putu Reza ini gue tahu karena gue pernah lihat reviewnya dia juga kan di YouTube, pernah nonton videonya dia gitu. Jadi pas ketemu agak kaget juga, wah Siapa? gue sering nonton lu gitu bang. Gue bilang kan, oh iya gitu kan. Terus apa namanya, mau beli buat siapa? Buat gue sendiri. Gue bilang emang gue cerita gue hobi 3 bulan 6 bulan pasti gue ganti handphone untuk nyobain hal baru gitu, teknologi baru. Oh dia bilang
kenapa nggak lu videoin aja setiap lu beli handphone baru gitu, atau lu nyobain apa lu videoin, kata dia gitu. Oh gitu ya, ya gue punya sih channel YouTube tapi belum gue upload apa-apa, gue bilang waktu itu kebutuhannya cuma buat lomba doang, ikut lomba doang gitu. Ya udah coba aja lu videoin gitu kan, lu upload, ini aja deh rutin, lu kan beli handphonenya udah rutin nih, punya YouTube nggak punya YouTube, pokoknya udah sering beli handphone, ya udah setiap itu videoin aja. Nah dari situlah dorongannya muncul. Akhirnya gue upload video si Moto City itu, seterusnya gue beli apa, gue beli kamera, gue videoin, gue beli alat gadget apa lagi, gue videoin, gue upload, ya udah jadi keterusan. Jadi emang hobi berarti dan keterusan. dulu nggak kepikiran dapat duit dari mana apa gimana nggak kepikiran, bikin aja gitu. Satu tujuannya sharing dan rasa ketika banyak yang nonton, banyak yang komen, banyak yang nanyanya, itu bikin hati kita seneng, ada Puasa kepuasan tersendiri. Betul, cobain aja deh. Ketika ada yang terbantu sama video lu, sama informasi yang lu sampaikan di video lu, ada yang terbantu, ada yang terhibur, ada yang haters pun ya, gitu. Ada yang ngeledekin gitu pun, oh ada yang merhatiin ya apa yang gue lakukan gitu, apa yang gue kerjakan, gue uploadnya ada yang merhatiin. Di situlah ada kepuasan sendiri, sampai akhirnya ternyata itu menghasilkan. Di 2018 awal-awal tuh ternyata menghasilkan. Baru menghasilkan, baru kelihatan tuh di 2018. Betul. Dari 2017 udah mulai mengulik. Ya. Terus habis itu baru ngasilinnya 2018. Nah, pas sudah ngasilin tuh yang tadinya awalnya mungkin ya sebulan sekali bikin video, sebulan 2 kali. Ya udah di 2018 gua niatin, gua rutinin seminggu minimal 4 kali lah. Itu harus ada targetnya gitu Kakak. Kayak Awalnya iya ada targetnya. Awalnya dari hobi terus awal nggak usah ada di sini lah. Gue sebut mulu. mau kemana? Duduk. Ntar gua nggak ada Ganti temen. tadi apa atlet yang panggil Bupati. Mana? Atletnya belum pulang-pulang itu. Belum. Ada target gimana Kak? Iya, sampai akhirnya karena berarti menghasilkan juga ya. Ada namanya AdSense kan, Iya. kalau di YouTube itu. Ya udah, akhirnya gua bikin target video apapun, pokoknya seminggu gua upload minimal 4 lah, kalau bisa lebih gitu. Kekejar pada saat itu karena masih lengang, kekejar 2018 sampai 2019 tuh masih produktif, bisa bikin. Dan itu Bisa menghasilkan. bikin. Pengerjaannya emang individual aja, sendirian. Sendiri bikin skrip sendiri, syuting sendiri, ngedit sendiri. Belum ada tim. Belum. Sekarang ada tim. Sekarang Belum juga. Bisa kan? suka sendiri juga. Kita sendiri. Iya, suka sendiri. Suka sendirian. Nah, itu kan tadi kan Kak Ali kan bilang ya kayak bikin sendiri gitu kan, belum ada tim. Content creator. Nah, kita nih mau nanya nih Kak. Hmm. Ada gak sih susah senangnya dibalik konten gitu? Keluh kesahnya atau Content susah creator. senangnya? Atau dengan kesibukan saat ini deh, jadi konten kreator, cara menyempatkan waktunya tuh seperti apa gitu. Jadi kalau menurut gua ya, jadi konten kreator itu akan jadi sangat sulit kalau itu tidak selaras dengan apa yang kita lakukan atau kegiatan kita sehari-hari. Iya. Misalnya entah itu hobi, entah itu pekerjaan. Pokoknya yang setiap hari kita lakukan. Kalau misalnya itu tidak tidak termasuk hobi atau tidak termasuk pekerjaan kita, itu akan sulit. Nyempetin waktunya akan sulit, gitu ya. Contoh gini deh, gue bikin konten gadget karena emang gue hobi ngulik-ngulik tentang gadget, ya nggak? Ya udah, hobi gue divideokan, didokumentasikan, terus dijadiin konten, upload. Artinya itu nggak Nggak terbebani, terpaksaan. nggak keterpaksaan. Atau lu lihat deh konten kreator yang dia menjadikan pekerjaannya itu sebagai konten. Iya. Oh iya, oke. Ya nggak, kayak misalnya guru, banyak kan sekarang guru-guru yang setiap dia ngajar, setiap dia ngapain di videoin jadi konten rame. Di TikTok tuh. Di TikTok Iya, rame banyak. banget, di YouTube rame. Guru yang bisa nyanyi segala semua rumus matematika, lu lihat nggak rumus matematikanya dijadiin lagu, Iya, gitu-gitu, ada. jadi si muridnya ngapalin, itu kan rame, itu kreatif banget tuh. Itu pekerjaan dia sehari-hari, dia nggak perlu mikirin lagi mau bikin konten apa gitu, jadinya waktunya selalu ada, selaras dengan apa yang dia kerjakan sehari-hari. Itu akan mudah dan konsisten gitu. Nah, akan jadi sulit ketika itu berbeda. Misalnya lu kerjaan lu apa? Dut?
Kerjaan Nganggur ya? Enggak dong. Nganggur mulu. Nganggur capek banget, Kak. Sekarang kerja makin capek. Nganggur bukannya Enggak dong, Wal. Beda dong, nganggur yang itu beda. Beda. Enggak nganggur yang itu ya, guys, Iya, bukan. kita air putih aja. Iya. Nganggur lah. Iya. Jadi pengen dicolok air putihnya capek. colok dulu. Colok dulu. Mindul. Awal sehari-harinya ngapain, Pak? Saya kerja sebagai Desainer grafis. Desainer grafis. Gitu. Terus kuliah juga. Kuliah juga. Hobi ngapain hobi? Hobi. Gak punya hobi. Hobi. Tapi kalau hobi dari dulu tuh memang awalnya ngedit sebelum kuliah. Oh, emang hobinya ngedesain, ngedit gitu-gitu. Dari Ya. SMK. Nah, berarti awal akan bisa konsisten bikin konten sendiri ya. Hobinya Itu apa kalau tentang bikin desain. Iya. Misalnya lu punya trik apa bikin desain atau kerjaan lu dokumentasikan gitu misalnya. Itu akan bisa rutin. Tapi ketika lu memaksakan, misalnya gue mau pengen bikin konten komedi gitu ya. Bisa bikin, tapi itu nyari waktunya jadinya akan Susah. sulit. Bisa jadi lu jadinya upload cuma sebulan sekali akhirnya gitu kan. Itu kan susah. Terakhir Gitu, kali masalah. bikin video di YouTube, Kak. Apa tuh? Bulan kemarin kali ya? Tentang gadget juga. Sama Iya. kan emang niche-nya di gadget. Iya dong. Bulan kemarin. Kan gadgetin. Bukan ya? Bukan ya? Gadgetin. Iya. Ini gue gadget out. Oh iya. Gadget out keluar. Bukan Enggak in. ya. Enggak. Soalnya enggak lagi in. Iya. Enggak in. Udah out. Emang kita enggak in. Tapi kita di in. Iya. Kita di in. Nah, itu kan tadi udah ada tips sarannya ya, kayak. Tadi Iya. apa tipsnya? Kalau buat jadi content creator? Usahakan video konten lu itu selaras sama kegiatan lu sehari. Nah, tuh, mau catat. hobi mau pekerjaan silakan. Catat betul Nah, yang menjadi gampang. Catat. yang mau menjadi konten Kreator. kreator. Ya. Paling ya jadi kan effortnya tinggal nyuri waktu buat ngedit video kan. Betul. Iya. Ngedit Tapi- video kasih ke awal aja. Waduh. Dapat job nanti dia. Iya. Saya lempar lagi. Kasih ini nomor hotline-nya yang mau job Instagram, video WA. editor. Tapi ini, Kak. Desainer grafis. Gue mau nanya nih, kayak misalkan konten kreator ya, itu perlu gak sih, Kak, konten kreator tuh, seorang konten kreator itu menempuh ilmu sekolah gitu? Ya perlu. Kalau nggak sekolah gimana dia jadi Ya kan content creator? ada bisa lempar sana lempar sini. Ini susah. Kan ada tuh yang kayak apa namanya otodidak. Ada. Terus tapi kalau dari sudut pandangnya Kak Ali sendiri nih, perlu gak? Perlu. Kenapa? Kalau lu serius jadi konten kreator dan menjadikan konten kreator itu sebagai sumber penghasilan, kecuali kayak gua hobi Iya, doang ya hobi. nggak? Kalau lu serius jadi sumber penghasilan kah atau jadi sumber usaha lu, itu perlu untuk mencari ilmunya tentu aja. Nah, ilmu itu kan ada yang formal, ada yang non formal, ya kan? Iya. Non formal kayak misalnya lu ikut-ikut apa namanya workshop atau pelatihan atau apalah apapun itu bisa. Yang formalnya ya misalnya lu kuliah, lu sekolah dari misalnya masih pada sekolah nih, lu sekolah di jurusan yang memang mengajarkan tentang bikin konten, terus lu kuliah juga yang mengajarkan tentang bikin konten. Itu kalau dari pendidikan formalnya. Ada tuh, Kak, apa namanya kuliah atau sekolah yang ngajarin kayak gitu? Tempat kuliah Emang ada? yang bisa Atau- mengekspresikan dirinya sebagai konten kreator. Tentu saja ada. Ini jadi iklan gua nih. Emang ada? Nggak apa-apa. Saya belum tahu. Serius? Wah iya coba tuh. Kemana aja pak? Kurang tahu makanya saya mau cari tahu ke. Iya, makanya di sini tuh kita menanya, Kak. Bertanya. Iya. Jadi teman-teman yang nonton di rumah nih ya, kalau misalnya jalur formal gitu, misal mau jadi konten kreator jalur formal, teman-teman mesti misalnya kuliah di program studi desain media ya. Iya. Desain media itu isinya ya bikin konten. Gitu. Berarti di mana tuh, Kak? Rata-rata tuh desain media tuh ada semua apa enggak? Oh ini jurusan baru ya teman-teman. Jadi desain media ini sebuah program studi atau jurusan pengembangan dari desain grafis dulunya. Desain ya grafis. kan? Cuma kan zaman semakin berkembang, dulu yang namanya konten atau media promosi hanya berupa desain statis, grafis ya, desain one page doang Yes. atau multiple page yang bentuknya grafis. Sekarang desain atau konten promosi itu beralih ke sesuatu yang bergerak kayak Ah, iya, video, iya. motion grafik, animasi, film dan lain sebagainya. Itu konten kan. Betul. Nah, desain media adalah pengembangan itu. Jadi dari yang tadinya statis ke yang dinamis, Jadi ke yang bergerak, menyeluruh. menyeluruh dan
apa yang diterapkan di format atau media digital. Oke. Kalau desain grafis kan diterapkannya di media cetak. Media cetak. Namanya aja grafika Iya. cetak kan. Iya. Itu ada dan itu masih baru banget, Dut. Jadi baru ada 2 tahunan ini. Gitu. Apa, desain? Program studi desain media Oh, ini dan baru ada yang pertama kali itu nongolnya di Politeknik Bina Madani. Politeknik Bina Madani, Poltek Bima. Poltek Bima. Bina Madani. Catet tuh guys. Catet. Catet. Gimana? Pertama kali ada Bina di situ, Madani. di Cikarang. Cikarang. Kabupaten Bekasi. Cikarang Kabupaten Bekasi ya? Yoi, Bukan di sini. Kabupaten Cikarang. Bukan. Ntar dimarahin sama Pak Bupati tadi. Kabupaten Cikarang nggak ada dong. Berarti ada di Politeknik Bina Madani. Iya, ada di situ. Di Indonesia baru ada 2. Satu lagi Desain di kota grafis? sebelah. Desain media ini. Oh, desain media. Baru Oh, ada 2 iya. di Indonesia. Oh, gitu gila. Tepuk tangan dulu dong. Ternyata nggak sia-sia Ya Politeknik. lu belajar gini, belajar bikin konten ya, mulai dari ngerancang kontennya itu kayak gimana, bikin skripnya, sampai produksi kontennya, syuting segala macem, diajarin, sampai editing segala macem, sampai ke pengelolaan kontennya, uploadnya di mana, strategi uploadnya seperti apa. Nah itu butuh belajar yang komprehensif. Kan? Iya. Teman-teman bisa sih kayak dulu gue juga belajarnya sepenggal ya, kayak ada workshop ini gue ikut, ada workshop tentang sosial media gue ikut, ada workshop tentang copywriting gue ikut. Dulu sepenggal, tapi kalau mau yang bener-bener satu paket sampai semuanya bisa ya lu harus kuliah gitu aja sih. Kuliahnya di mana? Terus di Politeknik Politeknik Bina Madani. Poltek Bima. Betul. Jadi lu punya gelar nanti ya emang sarjana desain media, emang sarjana konten gitu ya. Berarti kata boleh dibilang sarjana konten gitu. Dapat sertifikat profesi juga sebagai konten kreator gitu. Jadi kalau misalnya YouTuber lain atau TikTokers lain atau selebgram lain itu mereka emang bikin konten, mereka emang menghasilkan dari konten, tapi mereka tidak ada pengakuan formalnya bahwa mereka konten kreator. Tapi kalau lu kuliah di desain media Poltek Bima, ada pengakuan dari negara pun bahwa lu seorang konten kreator. Konten kreator. Bedanya di situ. Saya ada sertifikat Kalau ya? kalau lu mau formal atau non formal gitu. Kalau lu berarti maunya formal, Wal. Biar ada sertifikatnya. Iya. Jadi Lulus. kalau lu misalnya diundang jadi pembicara apa? Sebagai apa? Konten kreator. Apa buktinya? Gua ada. Ada sertifikasi. Gua sarjana konten gitu kan. Keren. Profesi gua konten kreator udah diakui negara, ya nggak? Gitu. Betul dong. Yang penting negara mengakui. Yes. Yos. Nah, dari tadi sekian banyak kita udah ngomongin ya kayak kita kan tahu tadi Kali bilang hobinya itu apa namanya Konten nge-review. kreator. Iya kan? Sebagai Hobinya reviewer ya gadget. reviewer gadget. Nah, Ada betul. nggak sih Kak Ali hobi lain selain konten kreator? Hobi lain? Hobi lain. Ya. Iya. Hobi lain rata-rata hobi gua udah gua tinggalin ya. Aduh. Dulu banyak hobi gua. Videoin anak ya. Nah itu sekarang Satu ya? semenjak jadi bapak-bapak, dulu hobi gua banyak, Dut. Yang Apa tuh? namanya main Tamiya iya, ya sampai main game. Sebelum lu gua main duluan, main game apa sih? Game mobile itu. Iya. Gua duluan. Tapi udah gua tinggalin. Karena sibuk videoin Anak kemana jalan videonya. Iya, udah lupa, gua pokoknya lupa hobi-hobi yang dulu lupa. Sekarang udah kesenangan gue ya cuma ngeliat anak doang. Bapak yang baik hati, berbakti, gila. Tepuk tangan dulu dong ya, guys. Nah, itu tadi udah kita ulik ya. Semuanya kan ya? Udah. Oh, udah. Alhamdulillah. Enggak, belum. Kira udah selesai. Belum, masih Masih ada panjang. Masih panjang seperti biasa. Lah. Kayak tadi kan kita udah ngobrolin tentangnya Kak Ali ya, fakta-faktanya Kak Ali dari mulai ngekonten gimana, terus ada tips and tips, terus apalagi saran gitu kan, Iya. hobinya. Susah seneng jadi konten kreator. Nah, gitu. Jadi setelah fakta-fakta unik yang telah kita dengarkan bersama Kak Ali, Kita bergerak ke Fanik. Fanik apa Dut? Fanik. fakta unik. Jadi ini adalah fakta unik Kak. Yeay. Fakta unik. Yang pertama apa tuh Dut? Iya, di fakta unik ini ada seputar dunia. Oke, dunianya siapa nih? Dunianya dunia.
Jadi fakta unik ini tidak pernah terlihat. Beginilah penampakan lengkap majikan Tom yang selalu hanya diperlihatkan kakinya saja di kartun Tom and Jerry. Wah. Oh. Semenjak Dia mukanya begitu aslinya ya? iya. Jadi pas kita Oh, itu nonton tuh kan cuma aslinya kakinya seperti doang itu. tuh. Dari gua lahir sampai sekarang kayaknya kakinya Sama, doang saya belum pernah dikasih lihat. Iya, aku kira tuh dia bukan orang itu Kirain orang. Gak tahu itu. Jadi ini apa namanya fakta yang unik yang Oke. pertama ya. Jadi ada fakta yang unik kok. Yang kedua. Waduh. Seputar dunia kura-kura hidung babi. Biasa aja dong. Dari tadi Pocong tampak seperti babi. Dari kemarin babi. babi mulu. Ada apa dengan babi? Babi. Dia juga memiliki cangkang yang lembut seperti kulit Babi. sendiri. Oh. Kawin silang. Kawin silang. Ini uniknya apa gara-gara babinya gitu? Iya, moncongnya kayak babi. Babi. Yang babi kan Hidungnya. Hidungnya kayak iya. babi. Jangan Gimana coba? dong. Gimana? Hidungnya kan gitu. Gimana Kayak Hidungnya kayak Contoh babi. ya. babi. dong. Gitu. Cita-cita tapir apa? Tahu tapir gak? Tahu Cita-citanya apa? jadi babi. Bukan. Apaan? Jadi gajah. Jadi gajah. Kan tapir kayak gajah kan gitu. Tapi nggak kesampaian ya. Iya. Itu cita-citanya tapir. Belalainya cuma segini doang. Nah, kan? Kalau gajah kan sampai panjang ya. Kasihan. Berarti tuh kura-kura cita-citanya jadi Babi. Jadi babi. babi. Nggak kesampaian. Iya. Cobain. Makanya Kenapa itu. sih jadi kura-kura? Cita-citanya ayam jadi apa? Jadi apa tuh? Tirek. Tangannya aja nggak ada. Tangannya ya? jadi sayap. Tangannya jadi sayap. Badannya besar. Oke, kita lanjut baca lagi nih Kak. Lanjut. Ada fakta unik kok yang ketiga. Tahukah kamu? Ya, fakta unik Kak. Biasa ada tahukah kamu? Indonesia adalah negara dengan jumlah remaja terbanyak nomor 1 di dunia. Woi. Sekaligus zona terbucin di planet bumi. Prestasi sekali. Jarang-jarang negara kita jadi nomor 1. Iya. Bener. Baru Biasanya kali ini ya. 4, 5 gitu. Tapi ini Bagus. masalah bucin ya. Sama kamu Kemajuan. kenapa tidak balas? Kemajuan yang fantastis. Kemana? Gitu kan Kak. Berarti populasi sebaya kamu paling banyak nih. Iya. Sedunia loh. Yang bucin. Biasa. Yang bucin. Itu yang bucin doang. Oke, kita ini ada dari wow fakta ya guys ya. Para pakar mengatakan negara-negara Asia Tenggara menjadi pengguna plastik terbesar yang mencemari samudra di dunia dan telah membunuh kehidupan di laut. Nih, ini fakta. Baru tadi berbangga jadi tidak bangga lagi. Iya, ini apa namanya negara Asia Tenggara menjadi pengguna plastik terbesar yang mencemari samudra di dunia. Jadi kadang orang kayak lagi di mana laut gitu kan makan minum ces lempar. Atau nggak usah jauh-jauh di laut tuh. Di mana? Di got, di sungai, banyak Ntar dikali-kali. banjir yang disalahin. Pemerintah. Pemerintah digeruduk lagi digeruduk. Padahal kitanya ya yang masih Padahal- pakai kemasan sekali pakai gini. Iya, Ini kan gitu kan. menimbulkan sampah. Nah, tuh. Dari tuh. kesadaran Berarti kita sebenarnya. harusnya kita nggak di Harusnya sini. pakai tumbler dong, Pakai pakai tumbler. tumbler. Iya. Kita pakai kemasan yang gini-gini aja nih, yang ramah lingkungan. Yang bisa ya kan? dipakai Yang bisa ulang-ulang ya? didaur Pakai ulang. ulang atau kalaupun dibuang dia akan cepat terurai. Kalau plastik kan tidak cepat terurai. Nah, Betul. Dan betul. bahaya kalau plastik itu sebenarnya bahaya. Bahaya bagi dunia dan diri kita ya. Nah, udah habis fakta unik. Alhamdulillah. Belum. Nggak habis-habis acaranya. Ini kan fakta kan? unik kok yang habis ya Kak. Jadi itu adalah fakta Bentar unik. lagi Argentina main ini lawan Arab. Oh, belum Kak. Jam 5. Dukung mana? By the way. Arab. Semalam aja gua dukung Iran. Oke. 6 loh golnya. Siapa? Inggrisnya. Maksudnya Irannya kebobolan. Jadi gua akan dukung Yang kalah. Arab pada sore ini supaya Argentina menang. Oh gitu. Gitu. Iya. Ya. Jadi ingin melihat Papa Messi mengangkat gitu. Mengangkat, Iya kasihan. Udah mau pensiun nggak juara-juara. Parah. Harusnya kalau saya yang main juara Kak. Masa? Iya. Bodoh. Batu lagi. Batu. Nah itu tadi ya guys ya tentang
Panik kita fakta unioka. Jadi telah kita lewati bersama ngobrol-ngobrol tanpa basa-basi cenat-cenut ya. Oke. Udah kelar. Alhamdulillah. Udah habis waktu ini yang nggak berasa ya. Nggak ada. Lain kali besok-besok tim kreatif tambahin lagi waktu. Jangan dong. Capek nanti. Capek. Nah, seperti biasa, Kak. Fakta uniknya kurang unik ya. Makanya, Kak. Yang unik tuh gimana? Ada yang heran ini. Fakta heran. Fakta heran. Buang Gantilah sampah Faher. sembarangan. Faher. Faher. Ntar jadi nggak bisa Faher. Itu lama dong, ada yang nyamper. Oke, kita mau masuk ke segmen selanjutnya, Kak. Wih. Jadi setiap kali mau penutupan ada gamesnya. Oke. Mobile Legend? Enggak Oh, dong. enggak. Kan satu game dulu kita. Gamenya beda. Kelamaan kalau satu game. Iya, jadi ini ada gamesnya. Games. Anjas kelas. Gimana Alisa? Kelas. Back. Net. Ini ada games nih, Kak. Ini Gimana? Rulesnya gimana? kita jawab cepat ya. Jawab cepat. Oke. Cepat. nggak Jadi boleh pikir. tanpa mikir, tanpa langsung. Oh, tanpa mikir. Lalu otak gua taruh dulu di luar. Oke, gamesnya ya. Siap. Pertanyaan, jawab cepat. Yang pertama, iOS atau Android? Android, Mobil atau motor? mobil, Menonton atau berolahraga? menonton. Ketahuan. Gunung atau pantai? Pantai. Waduh. Handphone baru atau teman baru? Handphone baru. Gak mau punya teman baru, cowok. Sendiri, kayaknya sendiri. Oh, nyusahin. Teman baru, anggaran baru. Waduh. Cukup. HP baru atau laptop baru? HP baru. HP baru. Liburan atau staycation? Staycation. Staycation. Instagram atau TikTok? Instagram. Kehilangan handphone atau kehilangan dompet? Kehilangan handphone. Berarti dompet berharga ya? Enggak, apa sih yang dipilih maksudnya? Lebih memilih kehilangan handphone atau kehilangan dompet? Sorry. Handphone lebih berharga. Oh iya. Lebih banyak waktu atau lebih banyak uang? Lebih banyak uang. Buat beli handphone. Iya dong. Lebih banyak waktu, nggak bisa beli handphone baru. Semua secara tentang juga handphone ngapain. ini. Betul sih, emang kan. Tapi lebih banyak waktu, terus lu ngapain? Misalnya handphone lu udah bosen gitu, mau diapain lagi? Lebih Kalau banyak- banyak waktu nggak punya uang, Iya, nggak punya uang nggak bisa beli boring handphone baru. juga gitu. Ngapain? Makanya lebih banyak waktu dan banyak uang. Tapi itu bukan sebuah pilihan. Tapi itu apa? Itu bukan sebuah pilihan. Oh, iya. Kan cuma satu. Ya. Next. Abis. Jadi itu ada pertanyaan cepat ya. Oke, sebelum kita Jadi hasilnya apa? hasilnya itu ketahuan, Kak. Jadi kakak tuh lebih Biar penonton yang menilai lah. Iya. Menilai tuh kakak tuh orangnya gini. Oh, orangnya mungkin semua tentang handphone. Takutnya kan ada penggemar apa tuh namanya secret admirer. Ya, secret admirer kan tiba-tiba ngasih handphone. Wih, bener. Teruntuk Kak Ali Sodiaken. Dan awal dan dadu. Iya kan. Bisa jadi. Iya. Oke guys, ya. Terima kasih untuk bintang tamu kita hari ini. Tepuk tangan dulu semangatnya. Bentar dulu. Apaan sih? Ada yang lupa. Apa tuh? Ya, nggak jadi. Aduh. Dia udah mau pulang nggak jadi lagi. Iya. Ada satu segmen lagi. Ada. Ya, Quotes of the day. Belum. Iya kan. Apa tuh? Quotes of Quotes the day. of the day. Quotes of the hari ini. Apa? Quote of the day hari ini apa tuh? Quotes of the day hari ini itu adalah nih, jadi jangan terlalu banyak ngayal untuk kalian yang tidak bisa memilikinya. Itu Kak. Iya. Kalau Oke. Sekarang. Oke. kali. Apa ya quote of the day? Selalu mikir dulu. Ini boleh mikir ya sekarang. Ya, Tapi kan boleh, nggak boleh boleh. mikir. Iya boleh. Kita kasih waktu 5 detik. Ya. Jangan biarkan hobi lu jadi sia-sia. Tapi jadikan hobi lu sebagai sumber duit dengan membuat konten. Wah, iya. Luar biasa, luar biasa. Oke guys, jadi itu adalah quotes of the day kita di hari ini. Dan apa Wal? Jangan lupa. Jangan lupa stay tune terus di ngomong-ngomong
di ngomong-ngomong di Binara TV. Di Binara TV. Dan jangan lupa untuk subscribe, pencet notifikasinya, nyalain loncengnya, follow Instagramnya Politeknik Bina Madani, dan jangan lupa Binara TV. subscribe juga apa namanya YouTube-nya Kak? Ali Sodik. Ali Sodikin. Instagram? Sama, oke. Sodik. Dan terima kasih untuk akhir kata dari kita, gua Awal. Gua Dan Dadut dan bintang tamu sampai kita. jumpa di ngomong-ngomong selanjutnya, karena cuman di Ngomong-ngomong, kalian bisa ngomongnya hal yang nggak bisa diomongin di tempat lain. lain. Oke guys, dan see you semuanya. Bye bye.